Selamat pagi ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti melalui live streaming. Pada pagi hari ini kita akan memasuki subtema yang baru. Di dalam tema besar kita Allah tidak mati, selalu ada harapan, terkait dengan Yunus ketika dia berhadapan dengan kemarahan terhadap Allah dan terhadap sesama, dan bagaimana Allah menolong dia untuk mengatasi kemarahan yang terjadi di dalam diri dia. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan bagi kami. Ketika kami mempelajari firman-Mu, kami seolah-olah melihat keberadaan diri kami yang telah Engkau itu berikan melalui para tokoh. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mempertontonkan keberadaan para tokoh Alkitab dengan apa adanya. Dan kami juga bersyukur karena di dalam keadaan sedemikian Engkau menyatakan kemahakuasaan Allah yang mengubah kehidupan mereka dan memakai mereka bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa pada waktu kami merenungkan firman pada hari ini, biarlah kami kembali berkaca terhadap firman Allah dan memandang diri kami sendiri, dan oleh anugerah Tuhan Engkau sendiri memulihkan kami, memulihkan keberadaan diri kami sebagaimana Engkau telah memulihkan umat tebusan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu di depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yunus adalah kitab yang tidak asing lagi bagi setiap kita. Dan seringkali kita mengingat kitab Yunus itu dengan cerita Yunus itu ditelan oleh ikan yang besar atau ikan paus. Tetapi itu bukan inti ceritanya, walaupun itu adalah sesuatu fakta yang terjadi. Walaupun ada yang menyatakan bahwa kitab Yunus ini bukan suatu fakta, tetapi ini adalah fakta yang terjadi. Walaupun ada mujizat yang begitu besar yang seolah-olah tidak masuk akal, tetapi ini adalah wujud daripada karya Allah yang melampaui akal manusia. Maka mari kita belajar mengenai kitab Yunus, terutama mengenai bagaimana Allah menghandle kemarahan daripada Yunus. Kita baca kitab Yunus pasal yang pertama beberapa ayatnya saja, lalu pasal 2 beberapa ayatnya sampai dengan pasal 4 kita akan baca beberapa ayatnya saja. Mari kita lihat pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Lalu ayat yang ke-9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ayat yang ke-12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redap dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu ayat yang ke-6, pasal 2, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Lalu ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ayat yang ke-4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan.
Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-10 pasal yang ketiga. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Lalu di dalam ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 1 sampai pasal 4. Ini hanya sedikit ayat dan juga sedikit pasal yang mengisahkan sekali lagi tentang kehidupan Yunus yang kita sudah tahu bersama. Namun sekali lagi mari kita lihat latar belakang singkat mengenai siapa itu Yunus dan bagaimana dia ada di dalam pelayanannya. Kalau kita perhatikan tadi di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa Yunus itu adalah bin Amitai. Bin Amitai, Yunus itu di dalam bahasa Ibraninya adalah Yona yang berarti merpati. Dan kalau merpati itu bukan saja sekedar simbol daripada kelembutan, bukan saja simbol daripada sesuatu yang baik, suatu kesetiaan yang juga itu menjadi simbol daripada Roh Kudus. Tetapi di dalam kata Yunus ini adalah sesuatu yang bermakna negatif. Apa itu? Ini adalah simbol dari kebodohan dan ketidakpekaan rohani bangsa Israel terhadap kehendak Allah. Jadi burung merpati di satu pihak memiliki simbol yang baik, tetapi di pihak lain ini adalah simbol yang tidak baik. Karena berbicara mengenai apa? Kebodohan, ketidakpekaan rohani, baik oleh Yunus maupun orang Israel yang diwakili oleh Yunus. Jadi sekali lagi nama Yunus ini memiliki makna yang negatif sebenarnya. Lalu ayah Yunus itu adalah Amitai yang berarti kesetiaanku, kebenaranku. Yang mana ini mengacu nanti kepada karya Allah bagi Yunus. Yunus tidak setia kepada Allah. Yunus itu tidak kemudian sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah. Tetapi di dalam kesetiaan Allah, Yunus akan menjadi objek kasih dan kesetiaan Allah berdasarkan kebenaran Allah. Jadi Yunus bin Amitai adalah sebuah nama yang memiliki arti yang kalau kita perhatikan menyatakan siapa manusia yang berdosa dan kemudian menyatakan kasih setia Allah yang begitu besar bagi manusia yang berdosa, yang mau memulihkan kehidupan daripada manusia itu dan memakainya sekalipun manusia itu jatuh di dalam dosa terus menerus. Asal Yunus kalau kita perhatikan itu Gath-Hefer ya, ini adalah suatu desa yang ada di suku Sebulon, letaknya itu di sekitar Nazaret, wilayah Galilea di kerajaan Israel Utara. Sehingga jika ada yang mengatakan bahwa Nazaret itu tidak ada nabi dari sana, itu hanya sindiran ya. Jadi itu bukan faktanya demikian, karena Yunus berasal dari Nazaret. Ya, dari wilayah Nazaret. Nah Yunus ini dikatakan bahwa dia menerima firman Allah. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, datanglah firman Tuhan. Istilah firman itu dabar. Kalau dabar itu bukan saja berbicara mengenai perkataan yang diucapkan. Jadi di dalam pewahyuan Allah, Allah mewahyukan tidak saja perkataan-perkataan kepada para nabi, tetapi Allah juga mewahyukan peristiwa, perkara yang terjadi. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan para nabi, dia bisa mengetahui perkara-perkara peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena Allah menyatakan, Allah membukakan, bukan saja memberitahukan kepada mereka perkataan-perkataan yang Allah maksudkan, tetapi juga berbicara mengenai perkara atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga para nabi itu dapat bernubuat tentang peristiwa apa yang terjadi dan mereka sudah melihat kepada apa yang akan datang.
Lalu firman itu datang dari Tuhan, Yahweh. Tuhan yang diterjemahkan dalam huruf besar seluruhnya itu adalah dari bahasa Ibrani Yahweh. Saudara, dalam 48 ayat, ya 48 ayat yang ada di dalam kitab Yunus ini, 26 kali nama Yahweh disebutkan. Ada 48 ayat dan 26 kali nama Yahweh disebutkan. Itu berarti ada penekanan yang khusus di situ, di mana Allah mau menyatakan bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menyelamatkan berdasarkan kehendak kekal Dia, dan Dia yang memelihara umat Allah. Dia yang mengikat perjanjian dengan umat Allah, tetapi ingat, Dia bukanlah Allah yang dekat saja dengan umat Allah melalui perjanjiannya, tetapi Dia adalah Allah yang transenden, yang juga jauh dari umat Allah. Karena apa? Karena Dia pencipta alam semesta. Dia adalah penyelamat dan pemelihara bagi umat Allah. Dan karena itu kedaulatan ada di tangan Dia. Dia mau putuskan siapakah yang Dia akan selamatkan, itu hak Dia. Hak prerogatif Dia. Tidak ada campur tangan andil manusia ketika Allah memutuskan untuk menyelamatkan seseorang. Bahkan itu adalah musuh kita. Yunus tidak dapat mengerti hal ini sekalipun dia adalah seorang nabi. Karena itu kata Tuhan dipakai 26 kali di dalam 48 ayat kitab Yunus. Untuk menegaskan apa? Kedaulatan Allah yang menetapkan siapakah yang akan Dia pilih. Yunus tidak berhak untuk mengambil alih atau kemudian menentukan. Ya, jadi di sini Yunus belajar rendah hati di hadapan Tuhan, belajar untuk menempatkan kemarahan dia pada porsi yang seharusnya. Nah, Yunus kalau kita perhatikan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-25, nama Yunus sudah disebutkan. 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25, di situ dinyatakan bahwa Yunus sudah melayani pada zaman Raja Yerobeam II, yaitu Raja Israel Utara. Ya, ada Yerobeam yang pertama yang waktu itu memberontak kepada Rehabeam, ya, putra daripada Salomo. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah zaman Raja Yerobeam kedua. Nah, waktu dia melayani dalam zaman Raja Yerobeam kedua, saudara memperhatikan bahwa kehidupan daripada orang Israel itu ada dalam kejayaan. Di bawah kekuasaan Yerobeam kedua, mereka mengalami kesuksesan secara militer. Ini kerajaan Israel Utara. Jadi batas-batas wilayah daripada kerajaan Israel Utara yang dicaplok oleh musuh itu dipulihkan kembali oleh Yerobeam kedua. Dan mereka memiliki zaman tanda petik, zaman keemasan. Jadi pada waktu kepemimpinan daripada Yerobeam itu adalah semacam kejayaannya Israel Utara. Begitu ya. Tetapi saudara, sayangnya sekali lagi, sayangnya Yunus tidak melihat bahwa ternyata Allah memiliki maksud tertentu di mana melalui Yunus Allah akan menyelamatkan musuh daripada Israel. Musuh bebuyutan daripada Israel yaitu Asyur. Nah, Yunus waktu melayani di dalam Yerobeam kedua punya zaman, dia menubuatkan mengenai kejayaan Israel dan ekspansi wilayahnya sampai perbatasan-perbatasan sebelumnya. Yang tadi saya katakan pemulihan batas-batas wilayah Israel. Dan Yunus melayani sesudah zaman Elisa dan tepat sebelum zaman daripada Amos dan Hosea. Jadi setelah Elisa siapa yang melayani? Yunus ya saudara ya. Yunus ya. Tapi sebelum Amos dan Hosea melayani Tuhan. Jadi ini adalah waktu di mana Yunus itu pelayanan ya. Dan Yunus itu ketika dia melayani, dia ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan firman kepada Niniwe yang mana nanti pada tahun 612 sebelum Masehi berdasarkan kitab Nahum, Niniwe akan dibinasakan Tuhan. Ada jarak waktu berapa lama antara pelayanan Yunus dengan apa yang disebutkan oleh Nahum? Kira-kira 1 abad ya saudara ya. Jadi ada kira-kira 1 abad antara pelayanan Yunus dengan waktu keruntuhan daripada Niniwe. Ya, kehancuran daripada Asyur di tangan Babel. Ada kira-kira perbedaan 1 abad. Nah, Niniwe itu akan hancur tahun 612, tetapi Yunus melayani 1 abad sebelum keruntuhan itu. Kalimat yang dikatakan oleh Allah kepada Yunus, di situ dikatakan, pergilah ke Niniwe. Di mana ke Niniwe itu terletak? Ya, kita pasti bisa search di internet, tetapi paling tidak saudara dan saya menemukan beberapa keterangan daripada ahli perjanjian lama. Di situ dikatakan bahwa Niniwe itu terletak di sebelah timur Sungai Tigris. Kira-kira 220 mil di utara Baghdad sekarang. Posisi sekarang ya saudara ya. Dan lebih 500 mil timur lautnya Israel. Berapa itu? 805 kilometer jauhnya. Ya, jadi itu berarti jauh sekali ya perjalanan yang mereka tempuh ya. Sangat jauh kalau kita pergi dari Israel menuju ke
Niniwe, sangat jauh. Niniwe itu kota yang terkemuka pada zaman itu dan kota yang sangat besar. Itu terlihat di dalam kalimat daripada pasal 3 ayat yang ketiga. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi memang pengakuan Alkitab menunjukkan keadaan daripada Niniwe waktu itu, di mana memang kota itu adalah kota yang terkemuka, kota yang mengagumkan besarnya di antara kota-kota lain yang ada di Mesopotamia. Kota Niniwe adalah kota yang memiliki kekuasaan militer pada zaman itu. Nah, tetapi bagaimana dengan pelayanan Yunus di wilayah Niniwe? Apakah ada pencatatan di situ? Kalau saudara perhatikan, tidak ada prasasti Asyur yang menyebutkan reformasi rohani seperti catatan kitab Yunus. Tetapi pada masa pemerintahan Ashurdan III tahun 771 sampai 754 SM, pernah terjadi suatu alih kepercayaan terhadap monoteisme yang kemungkinan berhubungan dengan khotbah Yunus. Jadi apakah ada prasasti di Asyur yang mengakui pelayanan daripada Yunus? Ada pencatatannya? Tidak ada. Tetapi kita mendapatkan indikatornya itu dari mana? Dari apa yang disebut dalam pemerintahan Ashurdan III. Di mana ada pengalihan kepercayaan imannya dari apa? Dari politeisme menjadi monoteisme, dan kemungkinan para ahli perjanjian lama menyebutkan bahwa ini adalah kemungkinan pelayanan Yunus yang dimaksudkan. Jadi saudara memperhatikan bagaimana peranan daripada Yunus itu di tengah-tengah kota yang begitu besar. Kalau kita perhatikan ada gambar kota Niniwe yang saya itu berikan, besar sekali. Lalu kemudian dia punya sistem irigasi yang ada, lalu pembangunannya itu begitu kokoh, begitu bagus sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ini kota yang begitu mengagumkan besarnya, dan kalau kita pergi kita lihat bagaimana keadaan teknologi pada zaman itu, walaupun kalau kita perhatikan dibandingkan dengan hari ini teknologi pada zaman itu sangat sederhana, tetapi teknologi yang sederhana sudah bisa menghasilkan kota yang begini megah pada zaman itu. Nah, kondisi Niniwe pada zaman Yunus itu seperti apa? Rupanya Asyur pada waktu itu sedang terlibat peperangan dengan Aram dan bangsa Urartu di pegunungan, ya, atau Urartu itu Ararat ya saudara ya, di pegunungan. Jadi Asyur sedang dalam peperangan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Asyur juga sedang dilanda kelaparan yang menyebar luas. Asyur juga mengalami sejumlah pemberontakan di dalam kerajaannya sendiri dan mengalami dua epidemi, bukan pandemi tetapi dua epidemi yang berlangsung dari tahun 765 dan tahun 759 sebelum Masehi. Jadi ini adalah konteks bagaimana Niniwe itu alami pada waktu Yunus itu melayani. Jadi sebenarnya konteksnya itu tepat sekali dengan pemberitaannya Yunus. Ya, mereka sedang mengalami pergulatan di dalam militernya, mereka sedang mengalami pergulatan dengan sakit penyakit, dan mereka percaya bahwa ini adalah bagian daripada kutukan Tuhan. Lalu Allah mengutus Yunus dan memberitakan firman kepada mereka. Maka pada waktu itu Allah mengubah mereka dan membawa mereka kepada pertobatan. Jadi konteks hidup daripada Niniwe dipersiapkan Tuhan bagi apa? Bagi Injil masuk. Jadi kalau kita memperhatikan setiap konteks kehidupan daripada para nabi itu bukan sebuah konteks yang diberikan begitu saja, yang kita baca begitu saja. Tetapi Allah sedang menyediakan konteks hidup itu untuk apa? Untuk firman ada dan untuk pertobatan dihasilkan daripadanya. Konteks hidup dari setiap para nabi adalah menunjukkan bagaimana Allah akan bekerja di dalamnya. Nah, bagaimana kita mulai melihat Allah mulai bekerja di dalam kehidupan pertama-tama Yunus, baru kemudian di dalam kehidupan daripada orang-orang Niniwe. Mari kita mulai melihat mengenai ketidaktaatan Yunus kepada Allah, yang merupakan bagian daripada kemarahan Yunus kepada Allah, atau wujud daripada kemarahan Yunus kepada Allah. Mari kita lihat hal yang pertama, ketidaktaatan Yunus kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-3 dari pasal 1. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nabi ini melarikan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kehidupan daripada pelayanan para nabi perjanjian lama, banyak kisah-kisah keunikan-keunikan dari bagaimana mereka meresponi panggilan Tuhan. Dan salah satunya keunikan ini kita temukan di dalam diri Yunus. Dan sebenarnya keunikan yang ada dalam diri Yunus bisa saja juga merupakan itu terjadi di dalam diri kita.
Hal yang juga merupakan pergumulan kita. Ketika Allah datang dan memanggil kita untuk tugas misi pelayanan tertentu, apa yang kita responi? Bukan kita katakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tetapi yang kita pikirkan adalah lari daripada panggilan Tuhan. Lari daripada panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah Nabi Tuhan. Orang yang sudah melayani dalam masa Yerobeam kedua. Jadi bukan orang yang tidak pernah melayani, tetapi sudah bertugas, sudah melayani sebagai Nabi Tuhan di dalam kerajaan Israel Utara. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia ditugaskan ke Niniwe untuk memberitakan firman di sana, dia melarikan diri daripadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tarsis adalah suatu tempat yang tidak dikenal, yang terletak di pesisir pantai yang jauh di sebelah barat Mediterania. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam penemuan daripada para teolog Perjanjian Lama, Tarsis ada di wilayah Spanyol. Israel ada di tengah-tengah. Niniwe ada di timur Israel, lalu Tarsis ada di barat daripada Israel. Jadi timur dan barat. Tuhan perintahkan dia ke Niniwe sebelah timur Israel, dia lari ke barat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa memang Yunus di dalam hatinya, dia tidak mau melakukan misinya Tuhan. Dia betul-betul tidak mau. Dia melarikan diri daripada tugas yang Allah berikan. Dan itu berarti lari daripada hadapan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, Yafo atau Yope ya, itu adalah kota pelabuhan penting di Palestina. Jadi sebelum zaman Perjanjian Baru memang itu sudah menjadi pelabuhan penting. Orang-orang yang dari Yerusalem kalau mau pergi menyeberang ke tempat yang lain harus melewati pelabuhan bersangkutan. Nah, membiayai perjalanannya pergi ke Tarsis. Kata pergi ke, ya, ini di dalam bahasa Inggrisnya went down, dan kemudian ini di dalam bahasa Ibraninya adalah suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa Yunus sedang berjalan menuju kematian. Yunus sedang berjalan menuju kematian. Jadi pasal 1 ayat 3 di situ dikatakan bahwa tetapi Yunus bersiap melarikan diri lalu pergi ke Yafo. Kata pergi ke Yafo berarti went down, dan itu berarti dia pergi melangkah menuju kepada kematian. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan di dalam teks kita? Jauh dari hadapan Tuhan. Itu berarti satu langkah menjauh daripada Tuhan, berarti satu langkah menuju kepada kematian. Jadi apa yang dilakukan oleh Yunus adalah sebuah tindakan bunuh diri sebenarnya. Ini kalimat daripada J.I. Packer. J.I. Packer mengatakan bahwa Yunus pergi. Yunus menjauh dari hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan di hadapan Tuhan atau di hadapan hadirat Tuhan ini berbicara mengenai berkat Allah. Orang Israel menginginkan hadirat Tuhan. Semua nabi Tuhan menginginkan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan atau hadapan Tuhan itu berbicara mengenai berkat Allah. Di mana Allah hadir, di situ Allah memberkati umatnya. Di mana Allah hadir, di situ perjanjian Allah digenapi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia pergi menjauh dari hadapan Tuhan, menjauh dari berkat Allah, menjauh daripada penggenapan perjanjian Allah dalam hidup dia. Artinya, melangkah menuju kepada kematian. Melangkah menuju kepada kematian. Bunuh diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sedemikian adalah seharusnya dimengerti oleh Yunus. Tetapi apa yang terjadi? Yunus mengabaikan itu. Yunus sengaja mengabaikan itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kehidupan daripada Yunus, saudara melarikan diri dari panggilan Tuhan itu satu hal. Tetapi kemudian melarikan diri dari hadapan Tuhan, itu berarti saudara berjalan menuju kepada kematian. Dan ini sesuatu hal yang begitu menakutkan bagi setiap kita kalau kita masuk dalam pelayanan. Kita masuk di dalam pelayanan, pada saat yang sama saudara menjauh dari hadirat Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan, Yunus bukan orang yang tidak melayani. Yunus sudah melayani Tuhan. Tetapi anehnya dia melayani, tetapi di saat yang sama dia melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba Tuhan atau seorang umat Tuhan. Pergi menjauh dari hadirat Tuhan. Berarti memasuki kematian, menuju kepada kematian. Dan itu terjadi di dalam segala bagian yang diungkapkan dari pasal 1 sampai dengan pasal 4, bukan? Yunus ingin mati, Yunus ingin mati, Yunus ingin mati. Campakkan aku saja ke dalam laut. Lalu kemudian ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia bilang lebih baik aku mati saja. Jadi kalau saudara memperhatikan, kalimat J.I. Packer ini benar. Ketika kita menolak panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ketika kita lari dari hadapan Tuhan. Untuk kemudian melakukan misi yang Allah percayakan bagi kita. Sesungguhnya saudara akan jatuh ke dalam frustasi yang berat dan kehancuran bagi hidup kita.
Akhir daripada keinginan Yunus adalah bunuh diri. Akhir daripada ungkapan kata-kata Yunus di dalam pasal 4 adalah ingin mati, dan ingin mati. Kenapa? Karena dia menjauh dari hadirat Allah. Dia tidak hidup di dalam kehendak Allah, padahal dia seorang nabi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat berbahaya ketika saudara dan saya menjauh daripada Allah, kita menuju kepada kematian, dan itu berarti kita akan memetik buahnya, yaitu kehancuran, dan kehancuran. Ingin bunuh diri, ingin mati saja. Campakkanlah aku ke dalam laut, kalimat daripada Yunus. Keputusan untuk mati sebagai solusi untuk menghentikan murka Allah dan misi Allah ke Niniwe, sekaligus bentuk penyerahan diri kepada murka Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah cara Yunus untuk menghalangi misi Tuhan? Dia dibunuh mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kalau Yunus mati itu berarti misi Tuhan gagal? Jawabnya tidak, tuh, bukan? Karena Allah bisa pakai siapa saja untuk kemudian masuk dalam ladang pelayanannya dan menggenapi apa yang menjadi kehendak dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus, campakkan aku ke dalam laut biar aku mati saja. Dengan demikian misi Tuhan itu digagalkan. Yunus gagal mengerti tentang kehendak kekal Allah. Yunus gagal mengerti mengenai kedaulatan Allah. Itu sebabnya tadi saya tekankan nama Yahweh 26 kali disebutkan di dalam teks ini untuk bicara mengenai apa? Kedaulatan Allah. Allah tentukan Yunus kamu harus melayani. Yunus kamu harus pergi ke Niniwe. Yunus bilang tidak, matikan saya, bunuh saya saja supaya gagal misi Tuhan. Saudara, ini sebuah kejahatan. Kejahatan besar yang ada dalam diri Yunus. Yunus bukan marah kepada orang Niniwe saja. Yunus marah kepada keputusan Tuhan. Yunus marah kepada keputusan Tuhan. Dia tidak mau terima keputusan Tuhan. Bahkan dia berupaya menghentikan misinya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah tidak kita marah, saking marahnya, saudara bukan marah kepada manusia, tetapi marah kepada Allah sampai kita melakukan sebuah tindakan-tindakan yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Gara-gara apa? Kemarahan kita. Kita tidak terima terhadap keputusan Allah kita. Salah satu daripada anak pemuda kita bersaksi di awal pertemuan daripada pemuda. Ada suatu hal yang membuat dia begitu marah dan dia sudah simpan sekian lama. Dan kemudian kemarahannya itu mengakibatkan apa? Dia tidak mau mengajak, bahkan sampai dia tidak mau mengajak orang masuk ke dalam pelayanan pemuda. Gara-gara apa? Gara-gara marah. Marah. Semua hati kita dipenuhi dengan kemarahan. Hati kita itu penuh dengan beban kemarahan. Hati kita menjadi gudang kemarahan. Saking menjadi gudang kemarahan, apa yang terjadi? Kita berupaya menghentikan Allah, menghentikan misi Tuhan. Jangan sampai Niniwe diselamatkan. Matikan saya saja. Dengan kemarahan yang ada. Saudara, ini kemarahan yang begitu jahat. Dan Yunus tidak sadar. Dia seorang nabi Tuhan. Dia sudah punya iman yang sejati. Tetapi sayangnya jiwa dia pada waktu itu dipenuhi dengan kemarahan yang begitu besar. Dan meluap-luap kepada orang Niniwe. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir kenapa dia begitu marah kepada orang Niniwe. Semua kita mengetahui bahwa pada zaman itu orang-orang Asyur adalah bangsa adikuasa. Dan orang-orang Asyur, bangsa ini menguasai Palestina. Termasuk Israel Utara. Israel Utara ditaklukkan di bawah kekuasaan daripada Asyur. Karena itu orang-orang Asyur bertindak begitu kejam terhadap orang Israel. Menginjak-injak kekudusan Tuhan. Tidak menghormati Allah Israel. Dan bahkan menindas dan membunuh mati dengan kejam orang-orang Israel. Kepada orang sedemikian, bagaimana mungkin Yunus mau mengampuni? Bagaimana mungkin Yunus melihat bangsanya yang teraniaya, bangsanya yang tersiksa, bangsanya yang kemudian terbunuh di depan mata dia. Sekarang dia harus pergi kepada orang yang menjadi musuh itu, bangsa yang menjadi musuh itu, kemudian memberitakan firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang sebenarnya Allah mengajar Yunus. Bukan saja taat, tetapi apa? Belajar belas kasih Tuhan. Yunus seorang nabi Allah, bukan saja belajar taat kepada Allah, tetapi Yunus belajar untuk memiliki belas kasih Allah. Memiliki jiwa seperti Kristus. Allah mengajar Yunus. Seorang nabi Tuhan punya iman yang sejati, tetapi sayang jiwanya pada waktu misi ini berlangsung dipenuhi oleh kemarahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat hal yang kedua yang menjadi ketidaktaatan daripada Yunus. Saudara bisa lihat itu di dalam ironi daripada kehidupan iman dan teologia Yunus.
Pasal 1 ayat 9, ayat 10 dan ayat yang ke-12. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lalu ayat yang ke-10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang aku. Klaim Yunus di dalam ayat yang ke-9. Aku takut akan Tuhan. Dia bicara kepada orang-orang, para pelaut, awak kapal ya, dan juga nakoda kapal yang adalah politeis. Mereka menyembah dewa-dewa yang bukan Allah Yahweh. Mereka menyembah dewa-dewa yang bukan Allah Yahweh. Dan sekarang dia sedang memproklamasikan tentang iman dia. Bayangkan di dalam kemarahan, dia masih berbicara bahwa aku takut akan Tuhan. Dia masih menyatakan iman dia, dan dia masih menyatakan siapa Tuhan yang disembah. Tetapi saudara, sekalipun dia takut akan Tuhan, ini yang saya sebutkan sebagai ironi di dalam klaim daripada Yunus. Dia tidak peduli kepada misinya Allah bagi Niniwe. Berarti dalam hati daripada Yunus tidak ada belas kasih. Tidak ada cinta kasih dan pengampunan yang diberikan kepada musuh. Kepada orang yang begitu menyakiti dirinya dan menyakiti bangsanya. Dia tidak peduli terhadap keselamatan orang kafir, bahkan para pelaut dan juga bangsa Niniwe. Dia tidak peduli. Dia bahkan tidak berdoa dan mengaku dosanya kepada Allah, walaupun melalui undi Yunus sudah mengakuinya bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Dia yang bersalah. Tetapi anehnya orang yang kafir ini dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-16, mereka lah yang berdoa dan memohonkan pengampunan kepada Allah, juga memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Beda. Seorang nabi Tuhan tidak peduli kepada misi Allah, tidak ada belas kasih, tidak peduli kepada keselamatan manusia yang berdosa. Bukankah di dalam kitab Nabi Yehezkiel dikatakan, engkau adalah penjaga Israel. Kalau engkau melihat saudaramu itu berdosa, saudaramu itu mau binasa, jangan biarkan dia tetap dalam dosa, jangan biarkan dia akan binasa. Tetapi peringatkanlah dia, supaya dia bertobat, kembali ke dalam jalan yang benar. Tetapi jika engkau tidak melakukannya, maka kita yang berhutang darah, kita yang bertanggung jawab terhadap darah orang bersangkutan, kematian orang bersangkutan. Nah, tetapi bagaimana dengan Yunus? Apakah Yunus tidak mengetahui firman itu? Apakah Yunus tidak tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih setia dan penuh rahmat dan pengampunan? Yunus tahu. Justru karena Yunus tahu, dia tidak mau pergi. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, Yunus tahu firman, maka dia tidak mau pergi. Yunus kenal siapa Allahnya, maka dia tidak mau pergi untuk menjalankan misinya. Dia tahu Allah penuh belas kasih dan penuh rahmat, maka dia tidak pergi untuk melayani orang Niniwe yang bengis itu. Saudara, ini aneh. Pengetahuan dan pengenalan sejati akan Allah justru menjadi alat untuk menggagalkan Yunus di dalam pelayanan. Atau menjadi alat mencegah hati Yunus untuk melayani Tuhan. Kalau kita memperhatikan hal sedemikian, maka bisa saja hal ini menjadi praktika kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara mungkin punya doktrin yang lengkap, mungkin punya doktrin yang baik, punya ajaran-ajaran yang begitu baik, pengenalan yang baik terhadap firman Allah. Tapi anehnya, justru karena kita pengenalannya kepada Allah itu dengan baik, itu menjadi alat yang mencegah kita untuk apa? Melayani sesama kita. Aneh ya, seharusnya dengan pengenalan yang benar, kita menggunakannya untuk melayani Tuhan. Tapi justru ini digunakan untuk apa? Lawan Tuhan, cegah misi Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat ironi daripada kehidupan iman Yunus itu ketika Allah diproklamasikan sebagai pencipta alam semesta yang berdaulat atas segala sesuatu, bukan alat teritorial. Kita tahu bersama bahwa di dalam konsep Ancient Near East, Timur Dekat Kuno, kebanyakan daripada suku-suku bangsa itu mengakui bahwa Allah atau dewa itu bersifat teritorial. Jadi dewa di laut beda dengan dewa di darat. Dewa yang ada di pegunungan beda dengan dewa yang ada di lembah. Beda-beda dewanya. Itu sebabnya kenapa nakoda kapal panggil Yunus untuk berdoa kepada Allahnya. Karena bagi kaum politeis, semakin banyak orang yang berdoa kepada dewa-dewanya, semakin menggerakkan dewa-dewa itu untuk menolong mereka.
Ini konsep pikir daripada orang kafir. Tetapi Yunus mengatakan bahwa Allah dia bukan Allah teritorial. Allah dia adalah pencipta alam semesta yang berdaulat atas segala sesuatu yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Dalam kemarahan masih berkata tentang iman dia, dalam kemarahan masih memproklamasikan tentang siapa Tuhan yang dia sembah. Ini ironi. Kenapa? Karena pada saat yang sama dia marah kepada Allah, tetapi juga memproklamasikan Allah sebagai pribadi yang dia sembah. Saudara, ini yang disebut dengan kita menghidupi kehidupan Kristen yang bunglon. Kehidupan Kristen yang munafik. Kehidupan Kristen yang memakai topeng yang begitu banyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin seorang nabi Tuhan di dalam kemarahan yang penuh dalam hatinya, di saat yang sama memberitahukan, saya punya iman, saya punya Allah yang sejati, yang beda dengan Allah kalian. Jadi implikasinya apa? Seorang yang di dalam keberdosaannya pun dapat melayani Tuhan. Saya ulangi, seorang yang di dalam keberdosaan pun dapat melayani Tuhan. Apakah itu berarti bahwa Allah berkenan kepada pelayanan karena dosa dia? Tidak. Allah tidak berkenan kepada pelayanan-pelayanan yang dilakukan dengan kemarahan kepada Allah, dengan motif-motif dosa, tidak. Tetapi apa yang kita mau lihat di sini? Allah memiliki misi melalui manusia berdosa ini, yaitu Yunus, untuk apa? Menyelamatkan para pelaut. Jadi sekalipun Yunus di dalam kemarahan yang begitu besar, tetapi Allah masih pakai dia untuk apa? Untuk kemudian menyuarakan firman Allah, memberitahukan iman sejati kepada para pelaut yang tidak punya iman yang sejati itu. Jadi sekali lagi ini adalah ironi. Ini bukanlah sesuatu yang baik yang perlu kita tiru sebenarnya. Ini adalah salah satu hal yang Allah itu buka dengan begitu clear untuk kita melihat betapa kehidupan daripada seorang nabi itu bukan kehidupan yang sempurna. Bukan kehidupan yang tidak ada cacat celahnya. Tetapi seorang nabi Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan pengenalan yang benar akan Allah, dengan iman yang sejati pun bisa jatuh di dalam dosa sedemikian. Dan ini diberikan kepada kita supaya kita belajar. Jangan sampai kita seperti Yunus lagi. Nah, Yunus menjauh dari hadapan Allah. Tetapi pada saat yang sama Allah itu hadir bersama dengan dia. Yunus menjauh daripada Allah. Tetapi di saat yang sama Allah itu hadir. Sebuah konsep yang paradoks, bukan? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa kemanakah aku akan menjauh daripada rohmu? Kemanakah aku akan berlari bersembunyi daripada Tuhan? Kan tidak ada tempat kita boleh berlari menjauh daripada Tuhan. Di dunia orang mati pun Allah ada. Di langit dimanapun, di timur, di barat, di utara, di selatan Allah ada. Jadi kalimat Yunus ini kalimat yang kontradiksi sebenarnya. Kalau saudara perhatikan, dia mengakui Allah yang tidak teritorial. Ya, Allah yang tidak dibatasi oleh geografi, tetapi di sisi yang lain, dia lari menjauh daripada Tuhan seolah-olah Allahnya itu adalah Allah teritorial. Jadi pengakuan dia dengan apa yang dia jalani itu kontradiksi. Saya percaya Allah yang sedemikian, tapi kelakuannya seperti apa? Kontradiksi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan saja pengalaman Yunus. Ini bagi kita adalah pengalaman orang Kristen. Karena saudara bisa saja memiliki iman, pengetahuan yang benar akan Allah, iman yang sejati, tetapi antara apa yang kita akui dengan iman kita dan kelakuan hidup kita itu kontradiksi. Iman yang sejati tidak dinyatakan di dalam kelakuan yang bersesuaian, tetapi justru iman yang sejati kontradiksi dengan kelakuan yang melawan firman Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup kita bukan 1-2 kali, bukan? Malah sering, bukan? Sering kita mengalami itu. Dan pengalaman Yunus ini mengajar kita bahwa Allah mendidik umat Allah. Allah membangun kehidupan rohani umat Allah. Menguduskan umat Allah bahkan melalui pelayanan. Saya ulangi. Allah membangun kehidupan kerohanian umat Allah. Allah merekonstruksi kehidupan dari umat Allah. Menjadi suatu bangunan iman yang benar di hadapan Allah. Di dalam kekudusan melalui pelayanan. Jadi pelayanan adalah wadah yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Dia rekonstruksi kehidupan kita. Dia bangun kembali kehidupan kita. Dia tata ulang motivasi kita. Dia tata ulang perilaku-perilaku hidup kita. Dia tata ulang iman kita. Ditaruh di dalam porsi yang benar.
Sehingga di dalam pelayanan kita, saudara mendapatkan tiap-tiap hari ada yang namanya pertumbuhan. Saya kutip kalimat daripada J.I. Packer. J.I. Packer mengatakan begini, pengudusan dan pelayanan tidak bisa dipisahkan. Pengudusan dan pelayanan tidak bisa dipisahkan. Allah bekerja menguduskan umat Allah melalui pelayanan. Sehingga orang-orang percaya yang terlibat di dalam pelayanannya, karena dia telah ditebus Kristus dan Kristus memanggil dia masuk dalam pelayanan, Allah akan memproses hidupnya di dalam pelayanan. Dan salah satu yang kita lihat di sini adalah Yunus. Yunus memiliki pengetahuan yang benar, iman yang benar, tetapi sayangnya apa yang diakuinya berkontradiksi dengan apa yang dilakukannya. Sehingga ini adalah suatu contoh yang sebenarnya tidak tepat. Ketidaksempurnaan dalam kehidupan daripada Yunus. Tapi anehnya, pelayanan Yunus yang terjadi di dalam keadaan tidak taat justru menghasilkan pertobatan. Aneh bukan? Pelayanan Yunus yang terjadi di dalam ketidaktaatannya menghasilkan pertobatan para pelaut. Apa yang Allah mau didik Yunus di sini? Allah mau didik Yunus bahwa Yunus, kemarahanmu tidak dapat membatalkan kehendak kekal Allah untuk menyelamatkan manusia. Engkau tidak dapat membatalkan misi Allah. Jika Allah mengutus engkau pergi ke Niniwe, maka pergilah. Tetapi sekalipun demikian, waktu dia pergi menyimpang ke Tarsis, ternyata Allah punya maksud untuk menyelamatkan para pelaut atau awak kapal itu yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi walaupun Yunus berdosa kepada Tuhan, Allah memakai keberdosaannya, Allah memakai ketidaktaatannya untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak dia. Yaitu apa? Keselamatan para pelaut. Tapi ini tidak boleh saudara gunakan untuk melegitimasi dosa-dosa kita. Yunus saja pelayanan dalam kemarahan, dalam ketidaktaatan orang bertobat. Ya apalagi saya ini maksudnya apa? Niru dia ya. Kalau begitu saya marah pun gak apa-apa. Saya tidak taat pun gak apa-apa. Yang penting Tuhan itu menggenapi kehendak dia melalui saya. Ini sesuatu yang tidak boleh saudara tiru. Tidak boleh dilegitimasikan kepada pelayanan kita di dalam ketidaktaatan. Jadi apa yang Allah tunjukkan kepada Yunus adalah mengungkapkan mengenai kedaulatan Allah yang melampaui daripada kehidupan Yunus, kemarahan Yunus yang ingin membatalkan misi Tuhan. Justru Allah menunjukkan bahwa di tengah-tengah ketidaktaatan Yunus pun Allah berkuasa untuk kemudian membawa Yunus menjadi berkat. Karena Allah menetapkan Yunus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat teologia daripada Yunus. Teologia Yunus adalah teologia yang sempit. Teologia Yunus ini adalah teologia yang membatasi Allah dalam penerapan keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Israel. Kalau kita perhatikan, ada konsep yang mengikat kehidupan Yunus yang membuat dia akhirnya tidak dapat mengasihi orang-orang non-Israel. Selain daripada memang bangsa Asyur adalah penindas daripada bangsa Israel. Mari kita lihat apa yang menjadi teologia daripada Yunus. Yunus beranggapan bahwa bangsa kafir itu layak dihukum. Kenapa? Karena mereka tidak berada dalam ikatan perjanjian Allah. Ingat kata Tuhan disebutkan begitu banyak di dalam kitab Yunus untuk menegaskan Allah Yahweh adalah Allah perjanjian. Maka semua bangsa yang tidak berada di dalam perjanjian Allah, mereka bukan umat Allah. Mereka layak dihukum Allah. Itu konsep Yunus. Yunus juga beranggapan bahwa orang-orang kafir layak dihukum karena mereka tidak mengenal Allah sejati. Mereka penyembah berhala. Memang fakta mereka penyembah berhala. Mereka tidak hidup menurut hukum Allah. Bangsa yang barbar. Kalau saudara memperhatikan kenapa disebut barbar. Karena memang mereka tidak memiliki etika. Standar hidup yang benar. Kalau kita perhatikan orang Yahudi memiliki standar etika yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa misalnya Mesopotamia. Yang sudah memiliki hukum yang mengatur etika hidup mereka juga. Tetapi kalau kita bandingkan, sebenarnya etika hidup daripada orang-orang Yahudi jauh lebih tinggi. Jadi bagi Yunus, orang-orang yang sedemikian layak memang dihukum. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan kasih karunia Allah atau keselamatan. Lalu siapakah bangsa yang diberkati Tuhan? Siapakah bangsa yang layak untuk diselamatkan? Itu adalah orang Israel. Ya. Orang Israel layak diberkati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kepadanya Allah mengikatkan perjanjian. Sehingga sekalipun orang Israel memberontak, bagi Yunus mereka tetap seharusnya dikasihi Tuhan. Seharusnya menurut Yunus ya, dikasihi Tuhan sekalipun mereka memberontak. Karena apa? Karena perjanjian kekal Allah. Allah berjanji dan perjanjian tentang dinasti Daud itu adalah sesuatu yang kekal. Kerajaan yang kekal yang Allah ikatkan dengan Israel. Maka bangsa Israel sebagai umat Allah, sebagai kerajaan yang dibangun oleh Allah itu sendiri,
tidak mungkin dihukum oleh Tuhan bagi Yunus. Yunus juga berpikir bahwa Allah kita adalah Allah yang telah mengadopsi Israel sebagai anak-anaknya. Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 19 ayat 5-6. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa Allah mengadopsi Israel sebagai anak-anak perjanjian. Anak-anak Allah. Dan Israel sebagai bangsa yang menjadi penerima pertama Taurat Allah. Tidak ada bangsa di dunia manapun yang kemudian menerima Taurat Allah. Paulus sendiri mengatakan Israel adalah penerima perjanjian Allah pertama, penerima Taurat Allah yang pertama. Maka mereka dianggap sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang beretika. Sebagaimana yang saya katakan, bagi Yunus ini adalah konsep yang begitu mengikat kehidupan daripada Yunus. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempitan teologia. Kesempitan teologia seringkali membuat kita itu membatasi Allah. Kalau Yunus memiliki kesempitan teologi yang sedemikian. Tapi bisa saja saudara memiliki kesempitan teologi yang mungkin dalam bentuk yang berbeda. Tetapi kesempitan teologi itu menyebabkan seseorang akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk orang lain datang mengenal Kristus. Saya kasih contoh pengalaman dari Mahatma Gandhi. Pengalaman dari Mahatma Gandhi. Kesempitan teologi. Pada waktu itu sistem apartheid itu terjadi di Afrika. Dan kemudian Mahatma Gandhi ada di sana. Saudara bisa memperhatikan waktu dia datang masuk ke gereja ada asyir yang menyambut. Dan waktu dia datang dia kulit hitam. Dan orang yang menyambut adalah kulit putih. Lalu apa yang terjadi? Orang yang menyambut Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kamu nggak layak di sini. Ini adalah untuk orang-orang kulit putih, bukan kulit hitam. Dia pulang dari situ setelah peristiwa itu dia mengatakan bahwa saya tidak jadi Kristen. Bukan karena Kristus. Tapi karena orang Kristen itu sendiri. Apa yang saya maksudkan? Kesempitan teologi. Kesempitan teologi. Cara pandang kita terhadap ras. Menyebabkan saudara menghalangi orang lain untuk datang kepada Kristus. Ras kita paling tinggi daripada ras orang lain. Maka karena itu saya yang layak untuk kemudian masuk dan beribadah kepada rumah Tuhan. Kepada Allah di dalam rumah Tuhan. Bukan orang yang lain. Kita melihat orang lain yang kulitnya berbeda daripada kita. Entahkah kulit hitam, coklat atau merah. Kalau kulitnya berbeda, kalau saya putih maka saya lebih tinggi daripada yang lain. Kesempitan teologi di dalam aspek rasisme. Kesempitan teologi juga bisa masuk di dalam aspek-aspek yang lain. Kehebatan teologi. Saudara menganggap misalnya saya memiliki teologi yang jauh lebih baik daripada orang lain. Kalau saya dalam gereja reform, teologi saya lebih baik daripada orang yang ada di luar gereja reform. Maka teologi reform membuat kesempitan yang membatasi keselamatan bagi orang lain. Siapa bilang gereja reform itu pasti orang yang ada di dalamnya semua selamat? Tidak ada. Orang yang ada di GBI, orang yang ada di Katolik sana, bahkan seorang ateis pun Allah berkuasa untuk menyelamatkan mereka. Makanya saya katakan kesempitan teologi menyebabkan arogansi. Yunus seorang yang sombong, Yunus adalah seorang yang arogan. Kalau saudara baca di dalam penafsiran daripada J.I. Packer mengatakan bahwa Yunus di dalam eksklusivisme pemikiran dia begitu sombong. Saudara kadang-kadang, saudara dan saya terjebak di dalam aspek yang sedemikian. Dan ini seringkali membuat saudara dan saya menjadi orang yang tidak dapat menjadi duta Allah bagi dunia ini. Apa yang menjadi batasannya? Yang membuat saudara sukar untuk menjangkau. Jangan-jangan kesempitan teologi kita. Atau istilah yang sering kami pakai, pride institusi. Pride institusi, saudara ya. Kesombongan institusional. Jadi saya dari institusi mana? Ketika saya bergaul dengan orang yang tidak dari institusi bersangkutan, saudara anggap remeh dia. Saudara anggap dia lebih rendah daripada saudara. Ini kesempitan teologi. Kesempitan cara berpikir. Yang saudara dikoreksi melalui kehidupan daripada Yunus. Jangan kita sedemikian. Jika ada kesempitan-kesempitan tertentu di dalam pemikiran kita, yang kita hidupi beberapa waktu lamanya, mari kita berubah. Supaya jangan sampai kesempitan itu membatasi saudara untuk kemudian melayani sesama kita. Ketiga, ketidaktaatan Yunus. Ketidaktaatan Yunus. Afeksi Yunus yang berlawanan daripada afeksi Allah. Afeksi Yunus yang berlawanan daripada afeksi Allah. Marah kepada Allah. Ya kemudian ingin membatalkan misi Allah itu. Dan kemudian dia punya
afeksi sesungguhnya kita perhatikan. Dalam kemarahan otomatis kita menemukan afeksi Yunus tidak bersesuaian dengan afeksi Allah. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara memperhatikan di dalam kalimat daripada Yunus. Dari dalam perut ikan dia berdoa kepada Tuhan. Pasal 2 ayat 1 sampai 10 mengungkapkan bagaimana dia bersuka cita. Walaupun aku ada di dalam dasar gunung, aku ada dalam kesusahan. Ketika aku itu, nyawaku itu ada dalam liang kubur, engkau menaikkannya. Dia bersyukur atas keselamatannya. Tapi anehnya dia tidak bersyukur, tidak bersuka cita atas pertobatan orang-orang Niniwe. Ini namanya kasih yang egois. Saya bersuka cita untuk keselamatan saya, untuk bangsa saya, tetapi saya tidak bersuka cita untuk musuh saya yang diselamatkan Tuhan. Untuk bangsa non-Israel yang diselamatkan Tuhan. Kasih yang egois. Kasih yang egois yang selalu memikirkan keselamatan diri, dan bukan orang lain. Sekali lagi ini membatasi cinta kasih kita, keluasan kasih kita, hati kita kepada orang lain. Duka cita karena pohon jarak. Ya, itu kemudian Tuhan matikan. Tuhan tumbuhkan tetapi kemudian Tuhan matikan. Melawan sukacita Allah karena bangsa Niniwe yang bertobat. Sekali lagi, Yunus punya emosi atau afeksi ditempatkan di dalam landasan fondasi yang tidak tepat. Bagaimana mungkin pohon jarak mati dan dia berduka cita? Dia sedih. Tapi kemudian bangsa Niniwe bertobat, dia tidak bersuka cita. Mencintai dan bersuka bagi kepentingannya sendiri, melawan mencintai dan bersuka cita bagi bangsa Niniwe yang bertobat. Ini yang saya katakan tadi. Bagaimana mungkin kepentingan diri sendiri itu lebih tinggi daripada apa yang dimaksudkan oleh kehendak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang egosentris, luar biasa ya. Nabi Tuhan tetapi memiliki sifat yang egois. Marah kepada Allah karena berbelas kasih kepada Niniwe, melawan kehendak Allah untuk berbelas kasih kepada Niniwe. Semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ini kalimat yang mengungkapkan betapa Allah berbelas kasih kepada orang-orang Niniwe di dalam pasal 4 ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri itu idiom. Idiom yang mengungkapkan bahwa orang-orang Niniwe tidak memiliki kesadaran moral dan spiritual berdasarkan hukum-hukum Allah. Karena itu mereka melakukan apa yang jahat, penindasan dan segala sesuatu yang disebutkan oleh rajanya di dalam ayat yang ke-8. Masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan yang dari kekerasan yang dilakukannya. Kekerasan yang dilakukannya. Jadi memang orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang memang begitu jahat. Sangat amat jahat. Karena itu di dalam pertobatan mereka betul-betul meninggalkan kekerasan hati mereka, meninggalkan kekerasan di dalam perlakuan mereka kepada sesama mereka. Dan segala apa yang jahat itu mereka tinggalkan. Tetapi sayangnya, Nabi Tuhan ini punya afeksi yang berbeda. Punya emosi yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menekankan mengenai afeksi. Di dalam pemikiran daripada Jonathan Edwards, di dalam afeksi yang kudus. Jonathan Edwards mengatakan bahwa tidak pernah ada iman sejati tanpa afeksi yang kudus. Iman tidak saja melibatkan intelektual atau kehendak yang kudus. Tetapi iman juga melibatkan emosi yang kudus atau afeksi yang kudus. Afeksi yang kudus akan selalu berjuang menyesuaikan keinginan dia dengan keinginan Tuhan. Afeksi yang kudus akan selalu mensinkronkan kecondongan emosinya dengan kecondongan emosinya Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi. Sehingga kalau Allah bersuka cita, harusnya Yunus bersuka cita. Kalau Allah berduka cita, harusnya Yunus berduka cita. Kalau Allah marah, Yunus marah. Harusnya begitu. Tapi ini terbalik. Allah bersuka cita, Yunus berduka cita. Allah bersuka cita, Yunus marah. Berlawanan dengan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan, afeksi memegang peranan yang begitu penting. Kalau emosi seseorang itu terganggu, saudara perhatikan, di dalam pelayanan pasti akan terjadi apa yang disebut dengan gangguan
di dalam kesatuan umat Allah. Dalam kesatuan pelayanan. Bukan diri kita saja yang afeksinya terganggu. Tetapi pengaruh juga kepada rekan sepelayanan kita. Itu terjadi. Saul afeksinya terganggu. Langsung apa? Rekan dia yang begitu terbaik. Daud mau dibunuh mati. Kenapa? Karena emosi diganggu. Emosi diganggu. Pengetahuan yang benar akan Allah itu betul. Tetapi pengetahuan untuk menghasilkan segala perbuatan yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Terikat sekali. Berpadu sekali dengan perasaan, dengan emosi. Jadi kalau saudara perhatikan anak kecil saja, kita kasih contoh anak kecil saja, mau ibadah, kalau emosinya terganggu, pasti waktu dia ikut ibadah tidak akan stabil. Sangat tidak stabil. Itu pasti. Apalagi saudara yang adalah orang dewasa, anak kecil saja begitu, orang dewasa pasti. Saudara mungkin mencoba untuk mengendalikan itu dengan pengetahuan atau kemampuan pemahaman kita akan Alkitab. Tapi saya mau katakan kalimat ini. Afeksi yang kudus tidak pernah dihasilkan oleh kemampuan alamiah kita. Sehingga untuk menundukkan emosi kita dan mensinkronkan kecondongan emosi kita dengan Allah itu adalah hasil perbuatan daripada Roh Kudus. Sehingga sekalipun kita berjuang untuk menaklukkan emosi kita dengan kemampuan teologia kita. Dengan segala pengetahuan tentang doktrin-doktrin yang benar. Tapi saudara akan menemukan bahwa emosi kita tidak akan stabil. Emosi kita kok jadinya meluap-luap. Ya kita nggak bisa kendalikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi, afeksi yang kudus datangnya dari Tuhan. Berasal daripada Allah dan bukan hasil daripada natur alamiah kita. Maka sekali lagi ketidaktaatan Yunus menggambarkan mengenai manusia yang cacat. Seorang hamba Tuhan yang tidak sempurna. Seorang nabi Allah yang punya iman sejati, pengetahuan yang sejati, tapi sayang afeksinya penuh dengan kemarahan. Kemarahan kepada siapa? Bukan saja kepada manusia, tapi terutama kepada Allah. Kepada sesama karena marah kepada Allah. Kepada sesama karena itu merupakan akibat hasil langsung daripada kemarahan kepada Allah. J.I. Packer mengatakan bahwa orang Niniwe ini kan tidak kenal Yunus ya. Tapi dia bisa melampiaskan amarah yang begitu besar kepada bangsa Niniwe. Mereka tidak mengenali Yunus secara personal. Tapi kemarahannya begitu meluap-luap dilampiaskan kepada orang Niniwe. Pertanyaannya, orang Niniwe yang dimarahkah? Atau Allah yang dia marah? Allah. Orang Niniwe itu hanya pelampiasan. Tapi sebenarnya hati dia marah kepada Tuhan. Ada orang yang mengalami suatu pergumulan yang begitu besar. Dan ternyata di dalam pergumulannya itu, dalam doa-doa yang dia naikkan, apa yang Tuhan kerjakan, hasil akhirnya tidak bersesuaian dengan pengharapan dia. Dan memang terjadi konflik yang begitu besar. Konflik itu begitu besar dan dia begitu yakin bahwa dia punya rencana yang akan berhasil. Tetapi ternyata endingnya bukan dia punya rencana. Hasil akhirnya Tuhan belokkan 180 derajat daripada keinginan dia. Waktu dia bicara dengan saya, dia begitu menangis dan dia katakan bahwa dia begitu marah. Saya tanya, marah dengan siapa? Marah dengan Tuhan. Lah kok Tuhan yang dimarahi? Saya waktu dalam obrolan itu saya bilang, siapa yang salah di sini? Tuhan kah? Betul Tuhan yang bermasalah di dalam hal ini? Coba dipikirkan. Tuhan tidak bersalah bukan? Tapi kenapa marah kepada Tuhan? Kalimat yang keluar adalah Tuhan tidak adil kepada saya. Tuhan tidak adil kepada saya. Kenapa Tuhan mengizinkan yang tidak saya inginkan itu yang terjadi? Tuhan tidak adil kepada saya. Afeksi bermain. Ini bukan karena dia tidak tahu tentang Tuhan. Ini bukan karena doktrinnya tidak jelas. Jelas. Tapi perkataan Allah tidak adil artinya kemarahan yang meluap daripada emosinya karena tidak terima keputusan Tuhan. Kenapa endingnya berbeda? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka setiap umat Allah yang masuk di dalam pelayanan Tuhan, Allah akan kuduskan dia. Seperti Allah menguduskan Yunus. Allah bersihkan afeksinya dari pencemaran akan dosa. Menjadi afeksi yang dikuduskan Tuhan. Maka mari kita lihat hal yang kedua. Tadi kita lihat ketidaktaatan Yunus. Sekarang kita melihat mengenai kebebasan Allah dalam anugerah keselamatan. Kebebasan Allah dalam anugerah keselamatan. Allah memberikan keselamatan bagi beberapa orang yang kita lihat di dalam teks ini. Yang pertama kita lihat para pelaut.
Sebagaimana tadi saya katakan, dia pergi ke Tarsis menumpangi kapal bersangkutan. Dalam ketidaktaatannya, Yunus tidak tahu bahwa Allah berencana untuk menyelamatkan para pelaut. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa para pelaut itu begitu takut ketika mereka menghadapi badai besar yang terjadi di lautan. Mereka menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Mereka begitu takut. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Seorang penafsir mengatakan bahwa ini adalah SOS prayer. Ini adalah doa darurat dalam keadaan darurat. Doa yang sudah kepepet, sudah keadaannya nggak ada yang tolong. Maka doa SOS, ya. Saudara, mungkin kita pikir ini adalah sesuatu yang pengalaman yang sebenarnya juga terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Waktu saudara mau tabrak seseorang, saudara akan jalankan doa SOS prayer, bukan? Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa saja. Tapi persoalannya waktu SOS prayer ini dinaikkan oleh para pelaut, mereka melakukan itu di dalam worldly fear. Rasa takut duniawi. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, ini motif utamanya itu bukan karena mereka mengasihi Tuhan, memiliki iman yang sejati, mereka hormat kepada Tuhan. Tetapi yang mereka punya motif adalah takut kepada hukuman, takut mati, takut kehilangan segalanya. Kalau saudara memperhatikan di situ kenapa mereka berteriak-teriak, gak cukup satu orang, ya, semua mereka berteriak minta kepada dewa mereka masing-masing, termasuk Yunus pun dibangunkan untuk minta doa kepada Tuhannya. Karena apa? Karena bagi mereka sekali lagi Allah-Allah yang mereka minta, dewa-dewa yang mereka minta itu akan kemudian segera menolong mereka kalau banyak yang minta kepada dewa-dewa tersebut. Jadi itu berarti dewa-dewa mereka akan menolong mereka, akan memberikan pertolongan kepada mereka jika ada sesuatu hal. Doa dinaikkan dengan jumlah yang banyak, ya, dengan suara yang banyak, dengan personil yang cukup banyak, begitu. Tapi kita tidak memiliki Allah sedemikian. Allah kita bertindak tidak bergantung kepada manusia punya doa. Doa kita tidak menjadi titik tolak Allah berkarya. Allah berkarya berdasarkan kehendak Dia. Sehingga doa kita bukanlah doa yang menjadi penentu keputusan Tuhan. Justru Allah memutuskan, maka saudara berdoa. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang unik. Berserulah kepada Allahmu. Nah, Allahmu di sini sekali lagi di dalam ayat yang ke-6, Yahweh itu hanya dianggap sebagai salah satu Allah. Jadi bukan Allah yang satu-satunya, tetapi salah satu Allah. Jadi mereka berjuang untuk kemudian memanggil Allah dan menyelamatkan mereka, termasuk Yahweh yang dianggap sebagai salah satu dewanya. Lalu mereka juga berusaha untuk menyelamatkan Yunus dengan membawanya kembali ke daratan. Ya. Sedangkan kehendak Allah adalah Yunus pergi ke Niniwe dan laut semakin bergelora menyerang mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan hal ini, maka para pelaut itu memiliki belas kasih. Padahal mereka mengerjakan ini di dalam worldly fear. Mereka ada dalam ketakutan duniawi. Mereka bukan memiliki iman sejati. Berlawanan dengan Yunus yang memiliki iman sejati tapi ada dalam kemarahan. Bayangkan para pelaut ini tidak kenal Tuhan tapi berjuang menyelamatkan Yunus dari hukuman Allah. Mereka berusaha mendayung ke daratan untuk menyelamatkan Yunus. Sedangkan Yunus berjuang untuk apa? Untuk kemudian tidak menjalankan misi penyelamatan bagi orang yang berdosa. Jadi sebenarnya siapa yang memiliki belas kasih? Siapakah umat Tuhan yang sejati kalau kita mau tanya? Yunuskah para pelaut? Bukankah Allah menginginkan belas kasih lebih daripada korban persembahan? Lebih daripada ibadah ritual kita? Allah menginginkan belas kasih. Tapi anehnya para pelaut penyembah berhala itu dalam keadaan tidak punya iman sejati. Kok bisa punya belas kasih? Sedangkan Yunus yang punya iman sejati di dalam status sebagai nabi Allah tidak punya belas kasih. Allah sindir Yunus. Tapi Yunus tidak sadar disindir Tuhan. Allah menegur Yunus. Dengan cara sedemikian. Perhatikan para pelaut. Mereka dayung. Ibu-ibu perhatikan. Kalau ibu-ibu lihat di dalam perahu zaman dulu. Saya kebetulan membeli buku perahu zaman dulu. Dan saya ajar kepada anak saya. Zaman dulu tuh mereka bagaimana mendayung perahu dan seterusnya. Jadi waktu kami membaca itu. Saya bayangkan mereka dayung terus badai bergelora. Gempor Bapak Ibu. Ini tulang-tulang bisa patah semuanya.
Tapi walaupun demikian, saudara bisa bayangkan ya, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Yahweh, mereka punya belas kasih. Allah seolah-olah menampar pipi daripada Yunus. Perhatikan itu. Orang yang tidak kenal Tuhan saja punya belas kasih. Kamu kok hamba Tuhan tidak punya belas kasih. Yunus sadar? Tidak. Yunus tidak sadar. Allah berbelas kasih kepada para pelaut ini. Dan memang di dalam ketidaktaatan Yunus, Allah berkehendak memakai ketidaktaatannya untuk menyelamatkan para pelaut. Sehingga para pelaut ini kemudian kita melihat bahwa mereka berubah dari worldly fear menjadi godly fear. Kita melihat itu di dalam ayat selanjutnya. Ketika mereka mendengar perkataan kesaksian iman daripada Yunus, mereka menjadi sangat takut. Menjadi sangat takut. Lalu dalam ayat yang ke-15, mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke laut. Lalu berhentilah laut itu mengamuk dan mereka menjadi sangat takut. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan Yahweh dan mengikarkan nasar kepada Yahweh. Artinya, kalimat ini J.I. Packer mengatakan kalimat keterangan dalam ayat yang ke-15 mengonfirmasikan bahwa mereka telah memiliki iman sejati oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi mereka di dalam nasarnya, nasar itu adalah suatu komitmen kepada Allah untuk setia kepada Allah. Dalam janjinya mereka mengikrarkan iman kepada Allah Yahweh yang tadinya dianggap sebagai salah satu Allah, sekarang menjadi satu-satunya Allah. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang begitu unik. Allah memberikan mereka pendengaran akan firman Allah melalui seorang yang marah dan tidak taat kepada Allah. Allah diproklamasikan sebagai pencipta, Allah yang absolut, yang menjadi objek penyembahan sejati bagi manusia. Proklamasi tentang Yahweh sebagai Allah yang tidak terbatas, omnipresent, Allah yang universal, yang wajib disembah oleh semua manusia tanpa kecuali melalui mulut seorang yang tidak taat, seorang yang marah. Jadi dari pendengaran akan firman yang sejati, Roh Allah mengerjakan kesadaran akan dosa dan akibat dosa. Kematian sebagai wujud murka Allah. Saudara lihat kalimat daripada Yunus, gara-gara aku maka badai ini datang. Lemparkan aku saja, nanti badai ini reda. Ya. Jadi itu berarti secara implisit Yunus mengungkapkan, akibat ketidaktaatan saya lari dari hadapan Tuhan, saya harus mati. Itu mengungkapkan bahwa dosa mengakibatkan kematian. Dan membuat kesadaran itu ada dalam diri daripada para pelaut. Para pelaut sadar mereka sedang berhadapan dengan Allah Yahweh, pencipta alam semesta yang universal itu, yang begitu luar biasa hebatnya, berkuasa di darat, laut, di mana saja dia berkuasa. Dan itu membuat mereka sadar diri mereka berdosa sehingga mereka menjadi sangat takut. Lalu mereka berdoa kepada Yahweh dengan ratapan untuk memohon belas kasih-Nya. Jadi mulai ada pengetahuan yang benar akan Allah. Allah memberikan firman sejati, menyadarkan dosa dan mendorong mereka untuk kemudian memohon belas kasih Allah untuk menyelamatkan mereka. Saudara memperhatikan di situ dikatakan, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Jadi ini adalah kalimat yang mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui Allah Yahweh sebagai objek penyembahan mereka, tetapi juga meminta belas kasih Tuhan. Karena permintaan dicampakkan ke laut, bukan mereka yang minta, Yunus yang minta. Karena itu Tuhan, jangan hukum mati kami. Ya. Lalu mereka memberikan korban persembahan kepada Allah dan nasar. Jadi ini adalah urut-urutan yang Allah berikan kepada kita untuk mengerti bahwa dalam ketidaktaatan Yunus, Allah berdaulat untuk menyelamatkan bangsa kafir dan memberikan pelajaran kepada Yunus mengenai belas kasih Tuhan. Allah berbelas kasih kepada bangsa-bangsa non-Israel. Orang yang dianggap tidak layak diselamatkan oleh Tuhan oleh kesempitan teologia daripada Yunus. Allah berbicara kepada Yunus dan memberikan kepada Yunus pengertian. Tetapi sekali lagi, Yunus tidak mengerti sepenuhnya. Yunus mengerti pelajaran pertama mengenai ketaatan. Tapi dia belum mengerti secara penuh belas kasih. Mari kita lihat bagaimana Allah mendidik Yunus. Tadi dia menyelamatkan para pelaut, tetapi juga dia mendidik Yunus di dalam penghakimannya, sekaligus memberikan anugerah kepada Yunus di dalam keselamatan. Kita perhatikan ada beberapa hal yang Allah itu berikan kepada Yunus sebagai peringatan. Angin ribut
kita melihat di dalam Yeremia 23 ayat 19 dan ayat yang ke-20, angin ribut itu selalu menjadi simbol daripada murka Allah. Murka Allah. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan di dalam konteks daripada orang-orang zaman perjanjian baru, ketika Yesus bersama dengan para muridnya, mereka begitu takut ketika terjadinya angin ribut. Karena di dalam pemikiran mereka angin ribut itu simbol daripada murka Allah. Nah, ketakutan daripada para pelaut ini merupakan indikator bahwa angin ribut itu bukan seperti angin biasa yang mereka hadapi, karena mereka adalah para pelaut yang sudah biasa mengarungi lautan. Tetapi ini adalah sesuatu reaksi yang menunjukkan bahwa Allah sedang berkarya. Allah sedang berkarya. Allah sedang ingin menyingkapkan dosa yang tersembunyi yang ada dalam diri daripada Yunus. Allah pakai angin ribut untuk membukakan dosa daripada Yunus. Membawa Yunus mengakui dosa dan memulihkan hidup Yunus daripada kemarahannya dan ketidaktaatannya kepada Allah. Allah menghukum Yunus ya daripada dosa-dosa dia. Allah mengirimkan angin ribut. Jadi angin ribut, Yunus sadar sekali, aku tahu bahwa angin ribut badai ini terjadi gara-gara aku. Yunus tahu itu. Jadi Yunus sebenarnya tahu bahwa dia dimurkai Tuhan. Tapi Yunus di dalam kecongkakan atau kesombongan dan kesempitan teologianya, dia bilangnya sudah, kalau Allah mau murka saya, murka saja. Menantang murka Allah. Allah hukum dia, Allah hakimi dia karena dosa-dosa dia, dia tantang balik Tuhan. Ya sudah, campakkan saja, biar saya mati. Ini orang gak bertobat ya. Orang gak bertobat. Yunus ini dihukum Tuhan dengan begitu berat sebenarnya, tapi tidak bertobat. Lalu Allah kirim ikan besar. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya Allah bisa membiarkan Yunus mati dengan tidak mengirimkan ikan besar. Dan Yunus pun bisa mati di dalam ikan besar. Dia bisa mati dengan tidak adanya ikan besar, dengan tenggelam di dalam laut itu. Atau dia juga bisa mati di dalam ikan besar itu. Tetapi Allah membuat mujizat sehingga kehadiran daripada ikan besar adalah wujud penghakiman Allah, tetapi sekaligus anugerah Allah bagi Yunus. Di dalam kalimat yang kita baca dari ayat pasal 2 ayat yang kedua, doa daripada Yunus. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dari dalam perut ikan Yunus berdoa dan dia berkata bahwa dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Implikasinya Yunus mau mengatakan bahwa dia bisa hidup di dalam perut ikan itu karena anugerah Tuhan. Sebenarnya saya harus mati dalam perut ikan. Jadi Yunus bisa mati dengan tenggelam di dalam badai itu atau dia mati dalam perut ikan. Kenapa? Karena saudara, tidak pernah ada orang bisa hidup lama di dalam perut ikan. 1 hari pun tidak bisa. Dennis Green, seorang ahli perjanjian lama, dia mengatakan begini. Di dalam perut ikan besar itu ada zat asam yang melumatkan setiap makanan yang masuk ke dalam perut ikan. Dan zat asam itu begitu kerasnya sehingga tidak mungkin Yunus bertahan hidup 1 hari saja. Tapi catatan Alkitab bilang apa? Dia ada dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. 1 hari pun seharusnya dia mati. Tapi kenapa 3 hari 3 malam kok bisa tetap hidup di dalam perut ikan? Ini yang disebut dengan anugerah Allah. Tapi saudara perhatikan baik-baik, ikan besar ini adalah sebutan umum untuk binatang laut yang besar dan ganas. Ya, karnivora yang tidak dapat diidentifikasikan dengan jelas. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ikan paus sperma yang besar yang dapat menelan manusia dengan utuh. Ya, tetapi sekali lagi tidak ada yang bisa menentukan binatang apa itu. Tapi yang jelas ini adalah binatang buas yang besar dan ganas yang bisa telan manusia, begitu ya. Tapi saudara perhatikan baik-baik, sekali lagi ini adalah sesuatu keunikan sekali lagi di mana tidak bisa seseorang hidup 1 hari dalam perut ikan, tapi sekali lagi dia hidup 3 hari 3 malam. Mari kita lihat bagaimana Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam dan apa maksudnya 3 hari 3 malam. Yunus sedang berada dalam dunia orang mati Sheol. Istilah dunia orang mati adalah Sheol, yaitu tidak ada manusia yang dapat hidup ya, sebagaimana yang tadi saya katakan, karena perut ikan banyak zat asam dan seterusnya. Maka dunia orang mati sebenarnya Yunus sudah ada di dalamnya. Tapi saya mau katakan di dalam kematian ada kehidupan. Ini adalah suatu doktrin yang ditanamkan di dalam
peristiwa yang dialami oleh Yunus dalam perut ikan. Dalam kematian justru ada hidup. Dari kematian lahir kehidupan. Di dalam kematian ada kehidupan, dan dari kematian ada kehidupan atau lahir kehidupan. Jadi kematian di dalam konsep pemikiran daripada Alkitab, khususnya dalam kitab Yunus. Kematian itu bukan akhir kehidupan. Tapi di dalam kematian ada kehidupan, bahkan kematian melahirkan kehidupan. 3 hari 3 malam. Ini memiliki 2 arti. Arti literal 3 hari 3 malam dalam bandingan kita dalam 1 Samuel 30 ayat 12 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 8. Ini bukanlah sesuatu yang dimana kita lihat sebagai, kalau kita lihat di dalam arti figuratifnya itu sebenarnya tidak pas 3 hari 3 malam secara literal. Ya. Tetapi kalau kita bandingkan di dalam 1 Samuel itu bisa kita tafsirkan sebagai 3 hari 3 malam literal. Ya. Tapi arti figuratifnya itu adalah sebenarnya simbol dari waktu kematian dan kebangkitan. Hosea 6 ayat 2 ya, istilah yang sama digunakan ya. Ini merupakan idiom yang digunakan juga oleh Hosea. Hosea pasal 6 ayat 2. Kita lihat sebentar Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi kalimat ini merupakan sebuah kalimat puisi yang mengungkapkan simbol atau lambang waktu kematian dan kebangkitan. Ya, walaupun hari atau waktunya itu bisa panjang, bisa lebih dari 3 hari. Ya, bisa lebih daripada 3 hari. Saudara, Yunus itu tidak tahu pagi atau malam dalam perut ikan, saudara. Maka kalau kita bilang literal 3 hari 3 malam, ada persoalannya memang, karena memang Yunus tidak bisa hitung hari di dalam perut ikan. Dan saudara bisa bayangkan di dalam peta, kalau saudara baca di peta ya, Laut Mediterania menuju ke wilayah Niniwe. Itu dia putar dari mana? Dari selatan, saudara. Dan itu perjalanan, saya percaya ikan paus itu dia punya kekuatan untuk berenang itu lebih cepat daripada kapal. Tapi kita juga tidak bisa katakan bahwa 3 hari 3 malam adalah literal. Karena sekali lagi persoalannya saudara harus menyelesaikan. Yunus tahu dari mana pergantian hari. Ya, jadi dalam hal ini kita menerima arti literal maupun arti figuratif. Nah, doa Yunus dari dalam perut ikan menunjukkan bahwa dia mengalami pertobatan. Tetapi sekali lagi pertobatan ini baru di dalam salah satu sisi saja. Yaitu sisi ketaatan, belum dalam sisi belas kasih. Doa Yunus, kalau saudara perhatikan, dia berdoa bukan untuk keselamatan para pelaut itu, juga bukan supaya Allah menyelamatkannya dari ikan besar itu. Doa Yunus merupakan ucapan syukur karena melalui ikan besar itu Allah telah menyelamatkan Yunus dari kematian. Dia bisa tetap hidup dalam perut ikan. Dan doa Yunus merupakan antisipasi terhadap keselamatan yang akan datang, di mana dia dikeluarkan dari perut ikan. Ya, kalau kita perhatikan ketika itu engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Jadi ini adalah doa yang mengantisipasi akan keselamatan di masa yang akan datang. Tapi Yunus juga belum tahu bagaimanakah itu akan tergenapi. Jadi kalau kita perhatikan Yunus berharap Allah menyelamatkan dia, tetapi sebenarnya juga dia tidak selalu memfokuskan kepada keselamatan dia keluar daripada ikan besar itu. Dia yakin Allah menyelamatkan dia, tetapi bagaimana Allah menyelamatkan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah, di dalam hal ini kita memperhatikan bahwa ada sesuatu hal yang baru yang Allah kerjakan dalam diri Yunus, yaitu orang yang tadi tidak taat menjadi taat kepada Allah. Ada satu komitmen yang baru kepada panggilan Tuhan. Ayat yang ke-9a di dalam pasal 2, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Jadi ini berarti Yunus siap menjalankan panggilan pelayanannya. Dan pasal 3 memberikan kesaksian bahwa ketika dia dipanggil untuk kedua kali pergi ke Niniwe, dia mengatakan, ya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan ajar melalui pengalaman yang mengerikan ini, pengalaman melintasi kematian, untuk taat. Hanya untuk taat saja harus melewati kematian. Ini adalah didikan Tuhan yang keras sebenarnya kepada Yunus.
Supaya Yunus bertobat dari dosa-dosanya, afeksi hidupnya itu berpaut kepada Allah dan bukan kepada dirinya sendiri. Dia tidak lagi menjadi seorang yang egois. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, pengudusan itu berjalan di dalam pelayanan. Yunus hadir di dalam pelayanan, dia melayani Tuhan, ada ketidaktaatan, ada kemarahan, dan Allah membereskan apa yang terjadi dalam hidup dia. Allah menguduskan jiwa dia, bahkan melalui situasi yang tidak nyaman, bahkan kematian dia harus lewati. Saudara, ini tangan Tuhan cukup keras ya. Jadi kalau saya baca ini kalimat daripada Yunus ini, Yunus akhirnya menyerah kepada Tuhan. Jadi kalau Yunus itu keras kepala, saudara, kalimat saya adalah Allah lebih keras kepala daripada Yunus. J.I. Packer pun mengaminkan hal sedemikian. J.I. Packer pakai kalimat kegigihan Allah untuk membawa Yunus kembali ke dalam jalan Tuhan. Jadi ini bukan soal Yunus yang taat atau tidak taat. Tapi ini soal Allah. Allah begitu gigih kepada Yunus. Walaupun Yunus tidak gigih kepada Allah. Allah begitu setia untuk menyelamatkan Yunus. Walaupun Yunus tidak setia kepada Allah. Yunus marah kepada Allah. Yunus marah semarah-marahnya bahkan sampai mati. Tapi Allah begitu gigih mempertahankan Yunus. Karena itu saudara, privilege yang Allah berikan bagi kita, keselamatan. Saudara mau marah, saudara mau bikin dosa sebesar apapun, saya kasih tahu saudara, Allah begitu gigih sehingga dia akan cari saudara. Saya pakai istilah daripada J.I. Packer, pemburu dari sorga. Pemburu dari sorga akan mencari saudara, mengejar saudara, dan dia akan bawa saudara kembali ke dalam jalan dia. Itulah Allah kita. Allah kita. Dan kemenangan Yunus adalah anugerah Tuhan. Yunus keluar daripada perut ikan besar itu, dalam pasal 2 ayat yang ke-10, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu berdasarkan penentuan Tuhan. Tuhan berfirman supaya ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Memuntahkan Yunus ke darat. Kalau saudara memperhatikan, ikan besar tidak mungkin bisa dekat sekali kepada laut yang dangkal. Kalau ikan besar sampai kepada laut yang dangkal, dia pasti mati. Atau dia mengalami luka-luka. Tapi dia muntah, itu berarti saudara bayangkan jarak dia kepada tempat dia muntah. Yunus itu kemudian mendarat ya saudara. Kan muntah terus dia melayang mendarat begitu kan. Saudara bisa bayangkan itu jaraknya. Ikan besar selalu ada di dalam perairan yang dalam. Kekuatan itu Tuhan berikan untuk dia muntahkan Yunus tepat di daratan itu. Daratan di mana dia harus pergi ke Niniwe. J.I. Packer bilang pasti dia megap-megap waktu dia dimuntahkan keluar ya. Terus masih begitu puyang-puyang ya. Lalu harus bangun agak goyang badannya. Karena dimuntahkan dengan kekuatan yang begitu keras. Tuhan perintahkan binatang itu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus memuntahkan. Istilah memuntahkan saudara adalah ekspresi kejijikan sebenarnya. Dari kemuakan Allah atas sikap Yunus yang masih tidak baik terhadap bangsa Niniwe. Allah tahu Yunus taat kepada Tuhan. Allah tahu Yunus sudah berkomitmen kepada Tuhan. Tapi dia masih belum beres di dalam urusan belas kasih. Dia taat kepada panggilan Tuhan satu hal. Tapi masalahnya taat kepada Tuhan dengan motif apa? Kalau hanya sekedar taat kepada Tuhan, para pelaut pun bisa taat kepada Tuhan. Orang yang kafir pun bisa taat kepada Tuhan. Tuhan bisa buat itu. Tapi masalahnya motifmu apa taat kepada Tuhan? Apakah engkau memiliki afeksi, belas kasih? Pasal 4 menyatakan bahwa Yunus belum punya belas kasih. Taat kepada Allah, iya. Dia belajar taat kepada Allah. Tetapi belum punya belas kasih. Di sisi yang lain, ketika Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus, ini adalah berbicara mengenai supremasi Allah terhadap ciptaan, sekaligus bukti kasih Allah bagi Yunus yang berdosa. Allah mengasihi Yunus sehingga pada waktunya Allah kemudian membawa Yunus kembali ke tempat di mana Allah perintahkan Yunus ada di sana. Kalau saudara bayangkan Yunus harus naik kapal lagi saudara, dari barat menuju ke timur, itu panjang waktunya. Tapi Tuhan pakai waktu yang cepat. Bypass, pakai apa? Ikan besar, alat transportasinya. Ini unik sekali ya saudara. Kalau kita baca kisah Yunus ini rada-rada lucu saudara ya. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan hajar Yunus, kesombongan, arogansi Yunus dengan cara yang sedemikian. Ketiga, kita lihat keselamatan yang Allah berikan kepada bangsa Niniwe. Kalimat Yunus hanya 8 kata. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 8 kata saja. Tetapi kemudian Allah memberikan kepada
Orang-orang Niniwe itu waktu anugerah 40 hari. Pikirkan baik-baik firman Tuhan. Pertimbangkan baik-baik firman Tuhan dan ambil keputusan 40 hari saja. Itu berarti Allah meminta pertobatan daripada orang-orang Niniwe. Dan setelah 40 hari pasti ditunggang balikan. Jadi saudara, ini adalah waktu anugerah tetapi juga ada waktu penghakiman. Esensi daripada Injil pasti akan ada anugerah, akan ada penghakiman. Dan respon yang terjadi daripada bangsa Niniwe adalah respon yang langsung dan sangat cepat. Langsung dan sangat cepat. Perubahan yang Allah berikan terjadi dari raja sampai kepada ternak. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Pasal 3 ayat yang kelima. Kata percaya dalam bahasa Ibrani aman. Kata aman ini berarti saudara kesiapan atau keteguhan hati untuk bertobat dari dosa. Jadi kata iman atau kata percaya di dalam ayat ini berbicara mengenai Allah sudah bekerja di dalam diri daripada bangsa Niniwe. Dari raja sampai dengan rakyat jelata, Allah mengubah hati mereka. Membuat mereka percaya kepada Allah dan firman-Nya yang diberitakan oleh Yunus. Lalu kain kabung yang digunakan ya pada waktu itu adalah suatu ungkapan daripada ratapan atau duka cita pada zaman kuno karena dosa yang mereka lakukan. Puasa dari raja sampai ternak ya, ini juga berbicara mengenai ungkapan perendahan diri. Ya, dan kemudian raja itu duduk di atas abu ya. Jadi ini berbicara mengenai perendahan diri. Jadi mereka mengaku dosa mereka. Mereka yang tadinya bangsa yang arogan, bangsa yang adik kuasa, bangsa yang menindas dengan begitu kejamnya, mereka merendahkan diri. Arogansi orang-orang Niniwe ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang kalau kita perhatikan kepada Yunus, apa yang terjadi? Yunus masih arogan. Yunus masih begitu sombong dan tidak memiliki belas kasih. Bangsa yang dianggap bengis, bangsa yang dianggap kejam, bangsa yang dianggap sombong justru ditaklukkan Tuhan dan memiliki kerendahan hati. Memiliki pertobatan yang sejati daripada Nabi Tuhan. Nabi Tuhan masih ada di dalam keadaan yang sombong dan tidak rendah hati. Ironi. Allah mengungkapkan ini secara ironi. Betapa sedihnya kita bertemu dengan keadaan hamba Tuhan yang sedemikian. Jadi kalau kita melihat hal ini maka sebagai jemaat kita perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan kita ya. Karena ada hal-hal yang seperti yang dialami oleh Yunus bisa saja terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Dan pengharapan kepada belas kasih Tuhan itu terlihat di dalam cara mereka berdoa kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 3 ayat yang ke-9, kalimat daripada raja itu, Raja Niniwe, dikatakan siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Istilah siapa tahu ini berarti bahwa mereka tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah. God's secret will, saudara. Jadi waktu saudara berdoa bagi pertobatan seseorang, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi kehendak Allah bagi orang bersangkutan. Apakah dia akan bertobat atau tidak? Dan ungkapan di dalam ayat 9 yang dikatakan oleh raja ini berbicara mengenai dia mengakui kedaulatan Allah, dia tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah bagi mereka. Yang jelas mereka harus berbalik, mereka harus bertobat, berubah arah daripada kehidupan mereka yang lama. Kalau kita lihat kata berbalik di situ berubah arah dan kata menyesal itu nakam, itu berarti bertobat. Jadi ini adalah sesuatu hal yang begitu indah yang Allah kerjakan dalam kehidupan orang kafir. Para pelaut diselamatkan melalui ketidaktaatan Yunus. Lalu bangsa Niniwe diselamatkan melalui apa? Jiwa Yunus yang tidak berbelas kasih. Aneh ya cara kerja Tuhan. Tapi itulah kedaulatan Allah. Allah kita sedemikian daulatnya sehingga dia bebas pilih siapa saja untuk diselamatkan. Dia tidak peduli dengan perasaan saudara. Dia tidak peduli dengan kemarahan saudara. Saudara dan saya tidak memiliki hak untuk memiliki andil di dalam keputusan Tuhan. Keputusan itu adalah keputusan yang kekal dan final. Sehingga saudara dan saya memperhatikan baik-baik bagaimana urut-urutan pertobatan daripada bangsa Niniwe adalah wujud daripada pekerjaan internal Roh Kudus di dalam diri daripada bangsa Niniwe. Bayangkan raja sampai rakyat jelata bertobat hanya dengar 8 kata daripada Yunus. Di tengah-tengah hati yang tidak berbelas kasih. Taat tapi tidak belas kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini keunikan pekerjaan Tuhan tapi sekaligus memberitahukan kepada kita. Manusia yang berdosa, orang percaya yang berdosa pun Allah dapat pakai keberdosaannya bagi kemuliaan Tuhan. Dosa tidak lebih berkuasa daripada Allah.
Kemarahan kita tidak lebih berkuasa daripada Tuhan. Saudara dan saya tunduk takluk di bawah kedaulatan Tuhan. Dan Allah mengampuni bangsa Niniwe. Dia menunda penghukuman daripada bangsa Niniwe. Menunda. Dan menundanya itu adalah waktu yang lama. Tadi saya katakan tahun 612 sebelum Masehi itu Asyur hancur. Ada berapa waktu yang beda antara Yunus dan Nahum? 100 tahun. 1 abad. Dia menundanya 1 abad, saudara. Bahkan dikatakan bahwa maka menyesalah Allah. Tanda petik Allah pun bertobat. Tanda petik ya saudara. Allah nggak butuh pertobatan. Tapi ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa orang yang begitu jahat, begitu bengis, ketika dia bertobat, Allah berbelas kasih dan mengampuni mereka. Tapi ingat, Allah mengasihi dan mengampuni mereka bukan karena mereka. Tapi memang karena Allah berkehendak untuk mereka diselamatkan. Itu sebabnya Allah paksa Yunus untuk pergi. Saudara, waktu saya pakai kata paksa, ini adalah sesuatu otoritas yang daripada Tuhan. Karena memang kita sebagai manusia, kita cenderung untuk memberontak kepada Tuhan sama seperti Yunus memberontak. Maka tanda petik Allah paksa kita untuk apa? Lakukan kehendak Dia. Lakukan kehendak Dia. Dan di dalam keterpaksaan melakukan itu pun, pengudusan Allah berjalan. Pengudusan Allah berjalan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saudara dan saya melihat bagaimana pekerjaan Allah kepada 3 kelompok orang ini. Baik kepada para pelaut, kepada Yunus maupun kepada orang Niniwe. Kita melihat betapa besarnya anugerah pengampunan Allah yang diajarkan kepada seorang nabi. Dalam pelayanan tidak cukup saudara dan saya taat Allah saja. Dalam pelayanan saudara harus taat dan memiliki belas kasih kepada sesama. Belas kasih adalah motif pendorong saudara melayani Tuhan dengan benar. Tanpa belas kasih kita akan menjadi orang yang menghambat pekerjaan Tuhan. Tanpa pengampunan kepada sesama, saudara dan saya tidak dapat membawa kasih Kristus kepada sesama. Kita menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Jadi mari kita bertobat supaya jangan kita menjadi hidupnya seperti Yunus. Dan untuk mengajar Yunus, berbelas kasih, mengajar Yunus untuk kemudian memiliki ketaatan kepada Allah. Allah pakai cara-cara yang unik. Allah mengajar Yunus berbelas kasih dengan pohon jarak. Saudara, pohon jarak itu adalah pohon yang tidak dapat diidentifikasikan apa. Tetapi ada penafsir yang mengatakan bahwa itu semacam pohon labu yang bertumbuh dengan cepat tapi juga nanti akan mati juga dengan cepat. Atau itu seperti pohon matahari yang batangnya besar. Sehingga bisa menaungi pondok daripada Yunus di mana dia berada. Tetapi ketika Allah bekerja, apa yang terjadi? Sebagaimana tadi saya katakan, Yunus bersukacita akan pohon jarak itu. Tetapi setelah Allah kemudian mematikan pohon jarak itu, Yunus marah kepada Tuhan. Dan Yunus kemudian minta Tuhan supaya dia mati. Lalu Allah berkata, 2 kali Allah bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Sebelumnya Allah juga berkata dalam ayat yang keempat, layakkah engkau marah Yunus? Lalu Allah berkata dengan kasihnya kepada Yunus. Ayat 10 sampai ayat 11. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak itu. Ini adalah kata-kata Allah untuk mengkonseling Yunus. Yunus tidak punya belas kasih. Allah mengatakan dengan kasihnya yang begitu dalam menyentuh hati Yunus. Yunus pikir baik-baik. Dan keunikannya ayat 11 ditinggalkan di dalam posisi tanda tanya. Kenapa tidak diungkapkan dengan kalimat Yunus, jawab Yunus misalnya. Tapi dibiarkan dengan tanda tanya. Saudara yang menjawab. Jawablah pertanyaan Tuhan ini. Kenapa tidak punya belas kasih kepada orang yang berdosa? Kenapa hidup dalam kemarahan? Kenapa tidak punya pengampunan? Jawab pertanyaan Allah. Allah bukan saja mengkonseling Yunus, tapi dia mengkonseling kita. Supaya jangan kita melayani tanpa belas kasih, tapi layanilah dengan belas kasih. Yunus dan Kristus, ini adalah bagian akhir. Saya kira jawaban Kristus
Dan cara Kristus memakai tanda Yunus adalah konfirmasi perubahan hidup Yunus. Di dalam perjanjian lama, Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari dan situasi itu disebutkan sebagai situasi mengerikan dan mematikan. Tapi Yunus hidup di dalam perut ikan dan dimuntahkan ke daratan pada hari ketiga. Ini bicara mengenai kasih dan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa dari kematian. Kita tahu itu sebagaimana tadi sudah kita katakan. Saya bicara sekali lagi statement ini. Kehidupan ada di dalam kematian dan kematian melahirkan kehidupan. Kehidupan itu ada dalam kematian dan kematian itu melahirkan kehidupan. Itu bukan bicara tentang Yunus, tapi itu bicara mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, dalam Lukas 23 ayat yang ke-34 kita melihat bagaimana Kristus menyatakan kemurahan dan belas kasih Allah yang begitu besar, yang final kepada manusia berdosa. Beda dengan Yunus. Yunus marah dan Allah mengkonseling dia dan Allah mengubah dia. Dan kemudian di dalam kehidupan daripada Kristus kita melihat bahwa Kristus adalah pribadi yang menyatakan kasih dan kemurahan Allah yang begitu besar. Di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus dalam keadaan telanjang, menderita, disiksa, dianiaya, dimaki-maki, dihina, ditolak, bahkan ditusuk dan ditikam. Tapi dia berkata, "Ampunilah mereka Bapa." Supaya apa? Mengajar engkau dan saya memiliki kasih yang besar. Melayani bukan saja taat kepada Allah, tapi melayani dengan belas kasih seperti Kristus melayani. Tanda Yunus menggambarkan Kristus yang mati dan bangkit. Ini menjadi jawaban. Yunus yang tidak berbelas kasih, sekarang Yunus berbelas kasih. Melalui apa jawaban Yesus? Yesus memakai tanda Yunus menggambarkan apa? Perbuatan Kristus, karya Kristus yang penuh belas kasih kepada manusia yang berdosa. Dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Untuk menunjukkan dari kematian ada kehidupan. Dan kematian melahirkan kehidupan. Kematian siapa itu? Kristus. Dan di dalam kematian Kristus ada kehidupan. Kristus punya kematian tidak pernah kemudian lenyap, nihil, tidak. Tapi kematian Kristus menghasilkan kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita memperhatikan kematian dan kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang menjawab bagaimana Yunus diperbaharui oleh Allah dan sekaligus menggambarkan wujud kasih Allah di dalam pelayanannya kepada manusia berdosa. Dan kita menyimpulkan bahwa kisah Yunus adalah kisah yang mendemonstrasikan Yahweh atau Allahnya bangsa Israel adalah Allah yang berbelas kasih atas segala bangsa di muka bumi, Israel maupun non-Israel. Dia berdaulat atas makhluk apapun di alam semesta, ikan besar, pohon jarak. Dia berurusan dengan persoalan manusia sekecil apapun, termasuk saudara marah, dia urus untuk kemudian membereskan kita, sehingga kita dikuduskan di dalam Kristus. Kisah Yunus mendemonstrasikan bahwa pengampunan adalah hak Tuhan. Dan kemurahan Allah diberikan berdasarkan kehendak Dia bagi siapa saja yang mau bertobat dari dosa-dosanya dan kembali taat kepada firman-Nya. Karena itu sekali lagi kita harus melayani sama seperti Allah melayani. Kisah Yunus mendemonstrasikan Allah sebagai hakim atas segala bangsa. Hukum moral Allah itu memerintah di dalam dunia ini. Sehingga baik Yahudi maupun non-Yahudi mereka mengenal hukum-hukum Tuhan. Kritik terhadap Yunus yang tidak dapat menerima keputusan Tuhan untuk mengampuni bangsa Niniwe yang bertobat dan menumpahkan penghakimannya atas Israel sebagai suatu refleksi rohani bagi gereja sepanjang zaman. Jadi kita melihat bagaimana Allah mendidik umat Allah, mengajar mereka berbelas kasih, tetapi sekaligus menerima bahwa Allah mendidik umat Allah yang berdosa. Allah tidak segan-segan mendidik manusia, baik percaya, baik yang tidak percaya, untuk hidup di dalam jalan yang benar. Dia pakai rotan untuk hukum kita, bahkan kita yang adalah orang percaya. Dan terakhir kita melihat bahwa Kristus adalah perwujudan dari kasih Allah yang besar bagi manusia berdosa, Israel dan non-Israel. Inti Injil dan motif penginjilan yang benar. Jadi Yunus sesungguhnya menyatakan Injil itu sendiri. Hidup Yunus sendiri, pengalaman Yunus sendiri adalah Injil itu sendiri. Jadi kapankah kita menemukan Injil di dalam kitab Yunus? Perhatikan hidup dan pelayanan Yunus. Disitulah Injil tertera bagi orang-orang dalam perjanjian lama dan juga bagi bangsa kafir. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya mengerti bagaimana Yunus memiliki pengharapan di tengah-tengah kemarahannya. Bukan terletak kepada diri Yunus tetapi kepada Allah yang penuh belas kasih. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang mengajar kami melalui hidup dan pelayanan Yunus. Betapa Yunus dalam ketidaktaatan dan kemarahan dia, Allah memakainya untuk kemudian mendatangkan berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun kami sadar bahwa ini adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh kami lakukan. Karena itu tolong kami, berikan kami perubahan. Sebagaimana Engkau menguduskan Yunus dalam pelayanannya, membuat dia yang tidak taat menjadi taat. Membuat dia yang tidak berbelas kasih memiliki belas kasih. Demikian juga kami. Biarlah kami memiliki ketaatan dan belas kasih daripada Kristus. Sehingga melalui hidup kami banyak orang dijangkau. Banyak orang boleh menghormati Tuhan dan mengenal Allah sejati di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.